Selamat pagi sahabat semua, ketemu dengan saya lagi Dr. Caroline Tirtajasa, SPOGK. Hari ini kita akan bincang tentang induksi persalinan ya. Induksi persalinan ini adalah tindakan untuk menginduksi atau memunculkan mules yang berharap bayinya bisa segera lahir. Nah, faktor-faktor apa saja yang harus dievaluasi dan indikasi apa saja untuk seorang dokter melakukan induksi persalinan pada ibu hamil ya. Kita lihat ya. Nah, indikasinya untuk induksi persalinan. Yang pertama, ibu-ibu dengan kondisi preeklamsia atau eklamsia ya. Kondisi preeklamsi atau eklamsi, ibunya dengan tekanan darah tinggi, memerlukan bayinya lahir segera karena mengancam nyawa ibu dan bayi. Kemudian juga pada diabetes, kelainan-kelainan ginjal, chronic pulmonary disease, kelainan paru. Jadi ibunya ada penyakit pada ibu ya yang memerlukan persalinannya diinduksi karena persalinannya sendiri bisa mengancam nyawa ibu dan bayi jika diteruskan. Kemudian juga kondisi ketuban pecah dini ya. Ketuban pecah dini juga kalau dengan ancaman infeksi itu juga kita harus segera lahirkan bayi. Chorioamnionitis ya sama ya, karena ketuban pecah kemudian terjadi chorioamnionitis atau infeksi pada air ketuban dan plasenta. Pada kondisi-kondisi IUGR ya, fetal growth restriction, bayinya kecil dan sudah terancam kalau dia tetap di dalam, itu juga kita lahirkan. Ini faktor rhesus ya, rhesus, kemudian postdated pregnancy, hamil postpartum, fetal demise ini kematian bayi di dalam, abruptio placenta ini solusio placenta, kemudian fetal malformation, kelainan pada bayi ya, yang membutuhkan bayi harus lahir segera, kemudian resiko kelahiran yang cepat, kemudian jauh misalnya kondisinya, dan ada faktor-faktor psikososial yang memerlukan bayi lahir dengan cepat. Itu antara lain indikasi untuk kita lakukan induksi persalinan. Nah, sebelum tentunya melakukan induksi persalinan harus dievaluasi faktor-faktor ibu dan faktor-faktor janin. Karena induksi persalinan ini bukan tanpa resiko ya, ada resikonya. Karena itu kita harus pastikan kondisi janin terutama di dalam memungkinkan untuk kita lakukan induksi persalinan ya. Jadi kalau dari segi ibu kita harus evaluasi bener nggak indikasinya untuk induksi persalinan aman atau tidak. Kemudian kontraindikasi, tentunya kalau kita melakukan induksi persalinan kita harus yakin betul kalau bayinya bisa lahir secara normal ya lewat vagina. Jadi pada kondisi-kondisi misalnya kita ragu-ragu bayinya besar ya, atau air ketubannya sudah surut banget, tentunya kita tidak mungkin melakukan induksi persalinan karena resikonya sangat tinggi. Ya, jadi kita juga harus mengukur tuh clinical pelvimetry ini, diukur luasnya panggul ibu cukup nggak untuk bayinya lewat di situ ya. Kemudian assess juga cervical condition, kondisi mulut rahimnya bagaimana ya. Dalam kondisi mulut rahim yang tidak matang ya kita harus matangkan dulu sebelum melakukan induksi persalinan. Kemudian dievaluasi juga resiko dan manfaatnya bagaimana. Kalau dari segi janin harus dipastikan dulu berapa usia kehamilan saat dilakukan induksi persalinan. Kemudian juga kematangan paru pada bayi bagaimana, berat bayi, presentasinya kepala atau bukan ya. Tentunya induksi persalinan kita lakukan pada kondisi presentasi kepala ya. Kalau kondisi presentasi yang lainnya kita tidak lakukan induksi persalinan. Kemudian juga harus dipastikan kondisi janin, fetal well-being ini, kondisi janin sejahtera ya. Biasanya sebelum dilakukan induksi persalinan karena ada beberapa resikonya, kita pastikan dulu bayi benar-benar dalam kondisi yang aman. Biasanya akan dilakukan CTG, kardiotomografi dikombinasi dengan USG untuk menilai kondisi janin di dalam ya. Dan induksi persalinan ini juga selain beresiko juga ya tentunya ada ya, kita lakukan dengan observasi yang ketat ya. Dalam 24 jam paling lamanya bayi sudah harus lahir karena tidak mungkin kita melakukan induksi ini berlama-lama. Nah, cara induksi sendiri sebetulnya bermacam-macam ya. Tapi yang aman yang kita lakukan saat ini adalah dengan infus obat mules tuh, oksitosin. Kita infus dengan tetesan tertentu yang diatur, disesuaikan dengan kondisi ibu ya. Sekian, terima kasih, semoga menjadi manfaat.